Dalam pemrosesan sinyal, terdapat 3 metode transformasi utama yang digunakan, yaitu transformasi Fourier, transformasi Laplace, dan transformasi Z. Transformasi Fourier merupakan metode transformasi yang dapat memisahkan atau menggambarkan fungsi apapun sebagai penjumlahan fungsi periodik sinus dan kosinus. Berikut contoh dari transformasi Fourier. Fungsi yang digambarkan dengan garis berwarna biru dapat dipisahkan menjadi fungsi yang digambarkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya, untuk beberapa contoh yang lebih kompleks, fungsi yang digambarkan pada grafik dengan garis putus-putus merupakan penjumlahan dari fungsi periodik sinus dan kosinus yang digambarkan dengan garis warna-warni. Pengaplikasian transformasi Fourier berperan besar terhadap perkembangan berbagai teknologi yang kita gunakan hari ini. Salah satu pengaplikasian transformasi Fourier adalah pada bidang sistem audio untuk menguraikan sebuah sinyal suara. Ketika sebuah sinyal suara diuraikan, maka gelombang suara yang ingin kita dengar dapat kita perbesar dengan cukup spesifik, sementara untuk gelombang-gelombang yang tidak ingin kita dengar atau noise dapat kita hapus. Berikut merupakan contoh penghapusan dari noise pada sebuah sinyal suara. Baik, jadi Laplace transform adalah transformasi yang mengambil sebuah fungsi yang tersusun dari eksponensial dan juga gelombang-gelombang sinusoidal dan mengubahnya menjadi fungsi dengan domain S. Prinsip dari Laplace transform adalah bahwa semua fungsi bisa digambarkan sebagai fungsi periodik sinus dan kosinus serta fungsi eksponensial. Jadi, Laplace transform dari sebuah fungsi adalah Fourier transform dari fungsi tersebut dikalikan dengan epsilon pangkat negatif alpha. Hal ini terlihat dari variabel S dalam transformasi Laplace yang mengandung alpha ditambah omega i. Bisa ditunjukkan bahwa Laplace transform merupakan keseluruhan atau gabungan dari Fourier transform dengan alpha yang berbeda-beda. Salah satu aplikasi dari Laplace transform adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Hal ini bisa dilakukan dengan mengambil initial value problem dan mengubahnya menjadi algebraic problem dan menyelesaikan algebraic problem tersebut, maka kita bisa menemukan initial value problemnya. Salah satu contoh adalah dalam persamaan yang mengandung massa, damping, dan juga konstanta pegas. Dengan menggunakan Laplace transform, kita dapat dengan mudah menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan mengubahnya menjadi bentuk aljabar. Hal ini juga berguna dalam analisa rangkaian listrik dan desain sistem elektronika. Dengan menggunakan Laplace transform, kita bisa menganalisa input menjadi output dengan mudah dengan memasukkannya dalam sebuah persamaan. Selanjutnya adalah Z-transform yang digunakan untuk mengubah domain waktu diskrit menjadi domain frekuensi kompleks. Z-transform merupakan versi domain diskrit dari Laplace transform yang menggunakan domain S. Jadi salah satu aplikasi dari Z-transform adalah untuk analisis pasar saham. Grafik pasar saham memiliki banyak noise karena berubah secara cepat. Menggunakan Z-transform, kita dapat menghilangkan noise akibat perubahan-perubahan tersebut. Akhirnya, dinamika grafik pasar saham dapat dengan lebih mudah dipahami dan dianalisis. Berdasarkan penjelasan yang telah kami berikan, dapat dilihat bahwa transformasi Fourier, Laplace, dan Z memiliki sebuah persamaan di mana mereka mengubah sebuah fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi. Yang dimaksud dengan domain waktu adalah sumbu X merepresentasikan waktu dan sumbu Y merepresentasikan amplitudo dari gelombang. Sementara pada domain frekuensi, sumbu X merepresentasikan frekuensi dan sumbu Y merepresentasikan amplitudo gelombang.
Sehingga pada domain frekuensi kita dapat melihat dengan jelas dan lebih ringkas sebuah fungsi terdiri dari banyak fungsi periodik dengan frekuensi berapa dan amplitudo dari fungsi periodik tersebut atau gelombang tersebut dapat kita lihat dengan mudah. Selanjutnya, yang membedakan ketiga transformasi tersebut adalah transformasi Fourier memisahkan sebuah fungsi menjadi fungsi periodik sinus dan kosinus, sementara transformasi Laplace dapat memisahkan sebuah fungsi menjadi fungsi periodik sinus dan kosinus, serta fungsi eksponensial. Dan transformasi Z merepresentasikan beberapa titik sinyal kontinu sebagai sebuah titik sinyal diskrit. Transformasi Fourier dan Laplace bekerja pada sinyal kontinu, sementara transformasi Z bekerja pada sinyal diskrit. Sekian dari kami, terima kasih.